Hukum alam adalah segala yang bersifat material itu tidak akan pernah langgeng. Pasti ada masa awal penciptaan, pada akhirnya dia akan kemudian sirna kembali kepada bentuk yang lebih halus. Segala hal yang material kan memang begitu, daun gitu ya, nanti lama-lama lapuk. Bersama saya Dewi Susilo Budiarjo. Di podcast saya berbagi cerita, tempat saya berbagi cerita dengan tamu-tamu spesial saya. Kali ini saya bersama seorang Mas Guru katanya. Tetapi saya manggilnya Mas Setio. Namanya Setio Hajar Dewantoro. Selamat malam Mas. Selamat malam Mbak. Wow. Ini saya akan sedikit belajar Mas. Oke. Semoga Kenapa sedikit nggak banyak Mbak? Semoga pertanyaan saya ini bisa menginspirasi berbagi cerita tempat teman-teman belajar. Oke. Kiranya menginspirasi ya Mas, dengan sebagian banyak tamu-tamu saya memang kita banyak belajar seperti ini. Mas Setio, saya boleh tanya apakah yang dimaksud dengan sejatinya manusia? Pertanyaan pertama udah susah. Sejatinya manusia, ya saya dalam masa pencarian diri ini saya bertanya ini di dalam kebutuhan saya. Semoga bisa menjawab kawan-kawan di berbagi cerita. Gini ya, kita harus mengurai dulu arah dari pertanyaan ini kemana. Apakah mau mempertanyakan sebetulnya manusia yang sejati itu ya seperti apa? Manusia yang betul-betul dianggap sesuai dengan rancangan agung itu seperti apa? Atau kita bicara tentang ya sebetulnya manusia ini kalau dibandingkan dengan makhluk lain bedanya apa? Atau peran manusia ketika ada di bumi ini seperti apa? Nah ya saya mau bahas ya semua itulah ya, sesuai dengan pertanyaannya tadi. Saya ada pertanyaan sejatinya manusia itu, kemudian saya tanyakan bagaimana manusia itu menemukan sejati dirinya. Ya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, ya memang kita harus berangkat tuh dari bagaimana memahami diri kita seutuhnya. Kita memahami diri kita ini sebagai kesatuan dari realitas yang material dan imaterial. Ya, jadi kita dalam proses perenungan kita menyadari bahwa kita ini punya badan. Kita menyadari sebagai sebuah entitas yang bisa berpikir dan punya kesadaran. Nah, lebih dari itu kita kemudian juga menyadari bahwa di balik badan ini ada sesuatu yang sebetulnya nyata tapi tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Nah, pelajaran spiritual mengajak kita mengakui realitas itu. Itu yang kita sebut sebagai jiwa. Jiwa yang menjadi penumpang dari badan sebagai kendaraan. Dan jiwa ini, ya kalau kita bahasakan dengan sederhana, adalah realitas yang immaterial yang sudah ada sebelum badan ini ada dan akan tetap ada ketika badan ini sudah kembali ke asalnya. Nah, sejatinya manusia adalah sang jiwa, sang pengembara waktu. Sebetulnya bukan hanya pengembara waktu, tapi juga sekaligus dia pengembara ruang. Pengembara ruang dan waktu. Dia bisa hidup di bumi, bisa hidup dimanapun. Tapi yang satu hal kita garis bawahi, semua proses kehidupan dia itu adalah bagian dari evolusinya, evolusi sang jiwa itu. Menuju apa? Menuju sejatinya sebagai satu sosok keberadaan. Kalau dia sebagai manusia, maka hidup ini adalah perjalanan untuk menjadi manusia yang sejati. Nah, manusia sejati ini
dalam banyak tradisi itu disebut dengan nama yang berbeda-beda. Ya kalau orang Jawa kan bilangnya jalmo atau manungso kang sakti. Kalau dalam tradisi Sufisme atau dalam bahasa Arab kita nyebutnya insan kamil. Ya, kalau dalam tradisi Yesua, tradisi ajarannya Yesus, sosok manusia sejati ini kita sebut sebagai Kristus. Dalam tradisi yang berakar di India, kita nyebutnya sebagai avatar. Bahasa lainnya adalah jiwa ilahi. Nah, menjadi jiwa ilahi itu sebetulnya adalah rancangan agung atau divine plan dari setiap jiwa, setiap manusia. Maka hidup ini adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan agung. Nah, supaya bisa mencapai tujuan agung itulah maka setiap orang itu harus mengenali sejati dirinya. Mengenali dirinya sebagai jiwa. Dan lebih dalam lagi dia mengenali di balik jiwa itu ada yang disebut sebagai diri sejati. Kalau jiwa itu kan entitas yang dia memang punya kemandirian dalam mengambil sikap, memilih pilihan-pilihan dalam kehidupan, ya, dan menanggung risiko dari apa yang dia pilih. Jiwa ini yang nanti bisa mengalami suka dan duka, baik ketika masih punya badan fisik maupun ketika tidak punya badan fisik. Nah, di balik itu ada yang namanya sang diri sejati, yang padanan katanya adalah Roh Kudus, ya, atau sang yang Atman, atau the Holy Spirit, atau kalau bahasa Ibrani disebut sebagai Ruach HaKodesh. Dalam bahasa Arab namanya Ruh Al-Quds. Siapakah dia? Dia adalah esensi dari setiap diri, esensi setiap manusia. Dia adalah Tuhan yang mengejawantah mempribadi di dalam seluruh hati kita dan menjadi penuntun hati. Nah, dalam bahasa pewayangan dia disebut sebagai Sang Dewa Ruci. Ya, begitu. Nah, proses perjalanan spiritual ada proses mengenali keberadaannya, mengenali tuntunannya, kemudian hidup sesuai dengan tuntunannya agar kita mendapatkan keselamatan dan kesembuhan. Gitu, Mbak. Itu yang berkaitan dengan kemarin saya sempat bertanya sama Wasekti mengenai tubuh, jiwa, dan roh. Oh iya. Nah, ini perlu kita betul-betul selami dengan cermat supaya kita nggak ruwet pikirannya, ya. Supaya gampang gini. Kita mulai dari pertanyaan, kalau orang meninggal yang masih ada itu apanya? Ya, supaya orang gampang lah untuk menangkap fenomena ini. Nah, saya jawab dengan tegas. Kalau orang masih hidup dengan badan fisik, maka dia punya yang namanya badan, ada yang namanya jiwa. Jiwa dengan badan ini disambungkan dengan yang namanya nyawa. Nyawa ini apa? Nyawa ini adalah energi hidup. Dalam bahasa yang lebih saintifik kita menyebutnya sebagai biolistrik di dalam diri kita. Yang itu muncul dari proses kita bernafas, mendapatkan sinar matahari, makan, minum, ya. Dalam bahasa biologis ini kemudian menjadi ATP, adenosin trifosfat, ya. Nah, dalam bahasa tradisi spiritual bisa disebut sebagai prana, chi. Nah, dalam bahasa Arab padanannya adalah ruh. Jadi ruh itu sebetulnya adalah sama dengan nyawa, sama dengan chi, sama dengan prana. Energi hidup yang membuat badan ini tetap hidup sehingga si jiwa bisa ada di sini. Nah, kapan ruh ini nggak ada? Ketika manusia diputus dari sumbernya atau ada organ-organ vital yang rusak. Ya, jadi hal yang paling gampang kita pahami kalau kita nggak bernafas sekian lama, mati atau enggak? Mati. Nah, mati itu adalah karena kita nggak ada ruh yang mengalir lagi karena diputus dari sumbernya. Analogi yang paling gampang adalah ini nih, listrik dari hotel ini. Kalau saklar utama dimatiin, nyala nggak sih? Mati kan? Nggak ada kehidupan lagi di sini. Nah, itu kematian yang juga bisa dianalogikan dengan realitas tubuh manusia yang nggak ada refill lagi karena sumbernya di stop. Oke. Nah, sama aja kalau kita nggak makan sekian lama, nggak minum sekian lama, mati juga. Nggak dapat sinar matahari sekian lama, mati juga. Nah, ketika manusia itu sudah tidak ada lagi yang namanya biolistrik, tidak ada lagi namanya nyawa, tidak lagi namanya ruh, si jiwa ini akan lepas dari badan ini.
jiwa dengan tubuh halusnya dia akan mengalami kehidupan yang baru. Ya, jadi jelas harus dibedakan antara ruh dengan jiwa. Jiwa ini kalau bahasa Arab padanannya dengan kata nafs, bukan dengan kata ruh. Gitu. Dalam bahasa Inggris jiwa ini sama dengan soul, bahasa Jawa namanya sukma. Gitu, Yang Kak. tadi kita bahas tubuh, jiwa, dan roh itu ya. Itu. Nah, kita seringkali kan jadi kalau bahasa Sundanya itu pabaliut gitu ya, jadi ruwet sendiri karena nggak bisa membedakan kata-kata ini. Jiwa disebut roh, ya nanti di sejati juga disebut roh juga, terus gimana? Sehingga nanti ada juga pernyataan nanti kalau kita meninggal rohnya kembali pada Tuhan. Itu kan kata-kata yang nggak jelas, kata-kata yang sebetulnya ilusif, bikin kita bingung sendiri. Gitu. Padahal ya kalau yang namanya mati itu fenomena, badan ini off energi listriknya, nyawanya stop, ya nyawa nggak kemana-mana. Nyawa itu kayak listrik, kalau mati kemana? Ya mati aja. Nah kemudian yang mengalami kehidupan baru siapa? Bukan nyawa, bukan ruh, nafsu, jiwa, soul. Makanya ada istilah dalam bahasa Inggris the journey of soul. Yang kemudian dikatakan reinkarnasi itu. Nah yang nanti bisa mengalami reinkarnasi, bisa mengalami inkarnasi, itu sang soul, bukan ruh. Gitu. Kalau pandangan Mas Setio sendiri bagaimana tentang kematian? Ya itu tadi, kematian adalah fenomena di mana manusia atau siapapun makhluk itu mengalami momen perpindahan fase kehidupan, perpindahan dimensi. Jadi kalau saya mati, itu artinya jiwa saya dengan tubuh halusnya itu berpisah dengan badan ini. Dia menempuh kehidupan baru, yang nanti bentuk kehidupannya seperti apa disesuaikan dengan tingkat kesadaran, sesuai dengan tingkat kemurnian. Jadi kematian ini bukan soal pulang pada Tuhan, emangnya Tuhan ada di mana? Nah kadang-kadang kita nggak pernah konsisten. Di satu sisi kita mengatakan Tuhan meliputi segalanya, tapi di satu yang kita bilang mati berarti kita balik pada Tuhan. Tuhannya ada di mana? Konsisten apa enggak? Dua premis yang diungkapkan ini kan berbenturan. Kalau kita sama-sama sepakat bahwa Tuhan meliputi segalanya, maka tidak ada istilah kita kembali pada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu bersama kita. Kita tidak pernah terpisah dari Tuhan. Lah iya kan? Ini harus logis dong, gimana? Ya. Jadi kematian itu soal bagaimana jiwa ini menempuh hidup yang baru, memasuki siklus yang berbeda. Gitu, Mbak. Dan orang bilang reinkarnasi. Nah, salah satu proses yang dialami oleh sang jiwa yang dimungkinkan dialami itu namanya reinkarnasi. Itu tentang bagaimana dia mengalami kelahiran kembali. Kalau bahasa Jawa namanya tumimbalah niro. Ya, yang paling umum ya, yang tadinya hidup di bumi nanti lahir lagi ke bumi. Tapi pertanyaannya bagaimana prosesnya? Nah kan ini juga sesuatu yang harus dipahami bersama. Ini bukan wilayah yang empirik yang bisa dijangkau oleh panca indera, tapi secara spiritual dengan apa yang kita sebut sebagai rasa hati kita pasti akan tahu. Jadi umumnya kalau orang mau reinkarnasi itu, jiwa dengan tubuh halus lepas dari badan mau dikubur kayak mau dibakar terserah, tergantung dari yang ditinggali kan, tergantung keluarganya. Nah nasibnya sang jiwa dengan tubuh halus tergantung tingkat kesadarannya. Kalau dia katakanlah ya masuk kategori orang baik, tidak punya banyak kejahatan, dosanya minimalis, ya, dia akan langsung masuk ke yang namanya alam penantian, alam antara kehidupan. Ya, gampangannya di situ sebagai momen refleksi dia sebelum dia melanjutkan proses kehidupan baru dengan badan yang berbeda. Nah, kalau sudah tiba waktunya, ya bahasa manusiawi nanti dapat nomor antrian, dia akan lahir ke bumi lagi. Gitu. Bagaimana proses lahirnya? Jiwa dengan tubuh halus itu akan masuk ke sperma laki-laki. Nanti sperma itu ketemu dengan ovum, jadi zigot sebagai makhluk bersel satu. Nanti berkembang biak terus, dia jadi embrio, jadi janin, lahir jadi manusia. Prosesnya begitu. Itu kalau yang reinkarnasi secara mulus, orang-orang baik. Tapi kalau orang yang misalnya gitu ya, masih punya luka batin, punya kekecewaan, punya kemarahan, itu prosesnya nggak kayak gitu juga. Misalnya orang dibunuh, tabrakan, itu beda lagi ceritanya. Yang gini ini kita nyebutnya dia bisa menjadi
ya jiwa gentayangan sebetulnya. Cuma kalau bahasa umum kita kan arwah gentayangan. Itu bisa direinkarnasikan lagi. Bisa, tapi dia masuk ke alam penantian, dia diberkati dulu. Dia harus dilimpahi oleh energi kasih. Ya. Kalau bahasa orang religius berarti didoakan supaya naik ke alam penantian. Kemudian dia nanti menunggu jatah untuk lahir kembali. Gitu. Jadi yang saya bisa mengerti menggunakan pendekatan spiritual ya, saya coba menyaksikan realitas itu dan kemudian ya saya ungkapkan dengan bahasa yang logis ya, supaya bisa dipahami oleh otak manusia. Kadang gitu manusia suka bertanya, kenapa mesti harus ada kematian? Kematian itu sebuah perpisahan yang panjang. Ya, itu pertanyaan yang bagus Mbak. Faktanya adalah itu terjadi pada sebagian besar dari yang disebut sebagai manusia. Kenapa? Ya, karena hukum alam adalah segala yang bersifat material itu tidak akan pernah langgeng. Pasti ada masa awal penciptaan, pada akhirnya dia akan kemudian sirna kembali kepada bentuk yang lebih halus. Segala hal yang mati itu kan memang begitu, daun gitu ya, nanti lama-lama lapuk. Pohon yang besar aja lama-lama juga mati gitu. Memang begitu sifat dari kehidupan ini, yang namanya mati tidak ada yang pernah abadi. Tapi kan di balik mati ini kan ada yang memang dia tetap ada abadi kan. Nah, pertanyaannya kenapa itu terjadi? Ya balik lagi ke yang tadi, si jiwa ini yang dia akan tetap ada meskipun badan tidak ada, itu memang dalam proses evolusi menuju kesempurnaan, menuju kesejatian. Nah, menjadi satu sosok dengan badan tertentu, hidup di sebuah tempat tertentu, nanti pindah lagi ke tempat yang berbeda dengan badan baru, identitas baru, itu bagian dari sekolah atau bagian dari perjalanan evolusi jiwa itu. Gitu. Yang tidak akan pernah selesai sebetulnya. Dia akan menjadi sebuah siklus yang ya bahasa manusiawi tidak akan pernah berakhir. Gitu. Sekalipun dalam case tertentu ya itu ada yang berbeda dengan hal seperti ini. Makanya di dalam tadi spiritual ada istilah immortality. Bagaimana orang itu menjadi immortal? Dia tidak lekang oleh waktu. Jadi dia punya badan fisik, tetapi dia bisa mengolah badan fisik itu supaya tidak mengalami proses penuaan seperti manusia pada umumnya. Semakin bertambah usia dia memang semakin tampak muda. Itu ada, cuma yang sangat jarang. Itu Mbak. wow, butuh pemahaman yang dalam. Oh ya memang hidup itu buat kebanyakan manusia memang harus diselami betul supaya kompleksitasnya bisa dimengerti. Karena kita ini harus tahu sejatinya manusia itu apa, Mas. Oh iya kan? Untuk menjalani kehidupan ini. Jadi balik lagi yang tadi, sejatinya manusia adalah sang jiwa yang sedang mendapat kesempatan untuk belajar di sini, difasilitasi tubuh fisik ini. Nah, karena dia punya tubuh fisik ini, dia survival. Maka dia butuh cari makan, butuh bikin rumah dan segala macam. Tapi kan itu bukan tujuan utama, itu hanya alat bantu supaya badan ini tetap ada, tetap awet sampai batas waktu ya sepanjang-panjangnya, supaya kesempatan badannya jadi lama. Tapi tujuan utamanya kan bukan cari makan, tujuan utamanya mengevolusi jiwanya itu sendiri, membuat jiwa bertumbuh menjadi sempurna sampai kepada puncaknya yang menjadi rancangan agung itu, menjadi jiwa ilahi, menjadi jiwa yang sempurna. Itu Mbak. Padahal kita kebanyakan itu mempercakapkan roh dan tubuh ya Mas, tubuh, jiwa dan roh yang sering dibahas kan yang seperti karena kan roh kita nggak punya kesepakatan tentang kosakata yang paling akurat itu apa. Karena kalau misalnya pakai bahasa Arab ya, bahasa yang paling tepat untuk mewakili kata jiwa itu bukan roh, tapi nafs. Makanya ada istilah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, bukan ruh al mutmainnah, bukan. Itu kalau di Jawa kan sama aja kan, yang namanya jiwa itu ya sukma bukan nyawa. Nah yang nanti tetap ada menanggung buah karma siapa kan bukan nyawa, jiwa. Nah padanan katanya ini yang kita sepakati bersama. Nah saya kan mengacu kepada ya letterlock kebahasaannya aja. Gitu Mbak. Oke. Wow. Tarik nafas dulu nih.
Mas Setio, dengan segala problematikanya manusia itu diciptakan Tuhan, sebetulnya Tuhan itu menghendaki bagaimana sih Mas Nah, kepada manusia? gini ya, kebanyakan manusia itu punya asumsi, punya pikiran yang spekulatif, punya prasangka Tuhan seperti manusia. Termasuk ketika dia menisbatkan kata penciptaan ini kepada Tuhan. Dia mikir bahwa Tuhan butuh sesuatu dengan menciptakan manusia. Seperti manusia ketika menciptakan semua ini. Menciptakan sendal karena butuh supaya tidak kena paku. Menciptakan hotel supaya bisa dapat duit. Ya. Kalau manusia menciptakan sesuatu karena dia butuh sesuatu dari yang dia ciptakan. Pertanyaannya, Tuhan kayak begitu tidak? Nah, kalau Tuhan kayak begitu, berarti apa bedanya dengan manusia? Kalau Tuhan begitu, berarti dia tidak sempurna. Dan yang kedua, akar masalah orang jadi mulut sendiri dalam soal ini adalah karena dia punya asumsi bahwa Tuhan itu kayak sebuah sosok seperti manusia itu sendiri. Dia di sana, menjauh entah di mana itu, menciptakan kita di sini, dan dia butuh kita. Butuh disembah lah, butuh dipuji lah. Dia kesepian lah, makanya dia pengen nonton film lah. Kan itu asumsi manusia, iya apa enggak? Padahal ya, ini semua isunya akan selesai, akan kita pahami bersama kalau kita kemudian masuk kepada kesadaran yang murni, menyadari Tuhan sebagaimana adanya. Nah, saya sering mengatakan, heninglah supaya Anda tahu tentang Tuhan. Tuhan dalam berbagai realitasnya. Yang paling sederhana adalah kenali Tuhan sebagai yang sejati di dalam dirimu, sebagai Roh Kudusmu, sebagai Dewa Rucimu, Sang Penuntung Agung di dalam diri. Kalau kita nanti terus menyelami itu, kita akan tahu lagi Tuhan sebagai kecerdasan tertinggi di jagat raya ini. Tuhan yang menjadi sumber berjalannya segala hukum-hukum semesta. Dan nanti pada ujungnya kita akan memahami Tuhan sebagai sang sumber hidup, sebagai keberadaan tanpa batas, sebagai kekosongan yang absolut. Jadi bukan sosok. Nah, nanti kita akan memahami bagaimana dari kekosongan absolut ini selalu bekerja yang namanya energi. Energi kreatif. Dalam bahasa sains kita mengenal namanya dark energy. Ini bukan setan, tapi ini adalah energi yang muncul dari kegelapan absolut yang menjadi cikal bakal dari segala materi. Menjadi cikal bakal dari yang namanya kuak, yang dari namanya string dan seterusnya. Bagaimana proses terjadi? Proses terjadi begitu saja, bukan karena motif-motif seperti yang tadi kita bayangkan. Karena Tuhan sebagai keberadaan tanpa batas ini punya energi kreatif selalu bekerja, maka segala sesuatu yang ada itu selalu muncul. Kalau ada hal yang baru yang muncul. Jadi selama waktu itu ada, maka selalu ada jiwa yang baru, ada manusia baru, maka selalu ada universe yang baru. Apa motif Tuhan yang gak ada motifnya? Itulah gerak alam. Makanya sekarang tinggal kita bersikap realistis. Ya, kita hadir bukan karena Tuhan butuh, tapi secara faktual kita sudah ada. Dan fakta yang berikutnya adalah begitu kita mengada, kita selalu ada pada dua opsi dalam nasib kehidupan. Bisa bahagia, bisa menderita. Maka nggak usah repot-repot tanya Tuhan motifnya apa ketika menciptakan kita. Pertanyaan lebih realistis dan lebih berguna buat kita adalah, oke, saya sudah hidup saya buat apa? Ya, nah satu hal yang paling mendasar, manusia pasti ingin bahagia. Ya tinggal bertanya saja dong, supaya bahagia gimana caranya? Itu lebih penting. Nah, iya kan? Iya betul, karena kita kan terjebak oleh kata-kata bahwa Tuhan itu sang mencipta, menciptakan. Maka pertanyaannya adalah mengapa, atas dasar apa? Iya, karena kita selalu itu tadi membayangkan Tuhan seperti manusia, karena selama ini kata penciptakan dinisbatkan kepada manusia kan, menciptakan ini, menciptakan kursi, menciptakan sendal gitu. Sehingga seolah-olah Tuhan juga milik manusia punya motif kan, jadi ruwet sendiri. Gitu Mbak. Gitu. Ada tertulis lagi katanya kehidupan kita ini sudah tertulis di kitab kehidupan. Jadi kita ini selama ini jadi manusia itu kan lazimnya kata-kata seperti itu, yang makanya seperti Mas Setio bilang kita harus sepakati bersama-sama. Ya, gini ya, manusia itu paling pandai menghibur diri. Jadi ketika manusia itu menderita, supaya dia pedihnya itu berkurang, dia mengatakan ini sudah ketetapan Tuhan. Semua sudah tertuliskan di kitab kehidupan. Kecemplung selokan sudah tertulis.
patah hati ditolak sama pacar, sudah tertulis kan, agak menghibur itu. Padahal sebenarnya realitas kehidupan Jakartanya nggak kayak begitu. Ya, jadi kalau kita memahami hidup sebagaimana adanya ini, satu, kita pahami bahwa kita ini adalah satu entitas yang mandiri. Walaupun hidup kita ini dengan daya dari sang sumber hidup, tapi kita ini punya kehendak tersendiri. Kehendak saya dengan kehendak Mbak kan berbeda. Saya dengan Mbak kan nyatanya berbeda. Walaupun kita dipersatukan oleh banyak hal, oleh udara yang sama, oleh energi hidup yang sama, tapi kan kita tetap terpisah. Ya. Nah, kita pahami lagi bahwa kita independen, kita juga punya kehendak bebas, punya kebebasan berkehendak, dan sampai batas tertentu nanti memberi kita kebebasan untuk memilih. Dan setiap pilihan itu nanti punya risiko. Kenapa punya risiko? Karena kita selalu ada dalam bingkai yang namanya the law of universe, di antaranya hukum sebab akibat. Nah, nasib yang kita dapatkan ini tergantung dari bagaimana kita memilih. Nanti nggak lucu dong, orang jadi maling, ya, ketangkap, terus dia bilang ini sudah tertulis di kitab kosmik. Kita gimana ceritanya? Ya polisi nggak boleh menghukum dong. Ini udah dituliskan kok. Atau nanti bilang semua ini kehendak Tuhan. Anda mau nyolong kek, Anda mau buang sampah sembarangan kek, bakar hutan kek, bilang ini kehendak Tuhan. Gimana? Makanya orang harus paham dulu. Ya, kehendak Tuhan itu sebetulnya apa? Kehendak ego itu apa? Kehendak jiwa itu apa? Nah, kalau ini aja nggak bisa dipahami, ruwet semua nanti. Ya, manusia mayoritas kan berpikiran lazim seperti itu ya, Mas. Iya, dan penciptaan Tuhan, katanya Tuhan itu kan maha adil. Kenapa ada yang buruk, ada yang baik, ada yang kaya, miskin, ada yang hitam. Iya. Nah, itu sebenarnya bisa dijawab semua dengan gamblang kalau kita betul-betul merenungkannya di dalam keheningan dengan apa yang kita sebut sebagai rasa sejati. Jadi kita mulai berangkat dulu dari memahami manusia, Mbak. Ya, manusia ini punya kesadaran ragawi karena manusia punya otak. Makanya kalau otaknya coel, otaknya rusak, kesadaran ragawinya hilang. Bisa amnesia, ya, kelainan jiwa atau apalah. Itu nggak dicokomong juga nggak akan bisa. Ya, oke. Tetapi selain kita punya otak yang nanti mendapatkan data dari panca indera, kita sebenarnya punya kecerdasan yang lain lagi, punya perangkat yang berbeda lagi, ya, kecerdasan ilahi dengan perangkat yang namanya rasa sejati. Nah, dengan rasa sejati inilah kita bisa mengurai banyak misteri karena dia melampaui batas ruang dan waktu, bisa menembus dimensi empirik itu loh. Nah, gini, dengan kita melakukan renungan yang seperti ini, kita akan tahu, ya, bahwa sesungguhnya setiap manusia itu sekali lagi sampai batas tertentu punya independensi, punya kebebasan memilih sebagai satu paket dengan disebut sebagai kebebasan berkehendak. Tapi pada saat yang sama kita dibingkai oleh yang namanya hukum sebab akibat yang sangat adil dan presisi. Pertanyaannya, kenapa nanti ada orang miskin? Bahkan sejak orangnya udah miskin, ya. Pada saat yang sama ada orang sudah kaya, masih jadi orang udah kaya. Kalau orang yang sangat religius kan sudah selalu mengatakan itu sudah kehendak Tuhan, Tuhan yang menentukan. Tuhan yang kayak apa ya, kayak begitu enak aja. Kalau boleh milih kan saya mau milih yang jadi sejak orang udah kaya kan. Nah, kalau perkataan itu yang dipegang, maka kita nanti akan punya pertentangan rasional sendiri. Kan ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Tuhan gak adil kalau begitu. Nah, bagaimana kita memecahkan isu ini? Nah, reinkarnasi sebetulnya memberikan jawaban atas problem ini. Karena di kehidupan lampau jiwa sudah ada. Di kehidupan sebelumnya itu jiwa sudah membuat sebuah rajutan karma tersendiri. Itu yang kemudian dipetik buahnya di kehidupan sekarang. Dia lahir di keluarga A, dia lahir di keluarga B, di keluarga C dengan nasib-nasib berbeda-beda sesuai dengan rajutan karmanya. Itulah bukti keadilan Tuhan. Bukan karena Tuhan semau-maunya, udah Glenn kamu lahir di keluarga itu, Firman kamu lahir di keluarga ini, Setio kamu lahir di situ aja. Tuhan macam apa yang kayak begitu? Tuhan itu mengejawantah sebagai hukum kosmik yang presisi dan adil. Nah, si jiwa ini yang masuk dalam bingkai itu kemudian memetik hasil sudah pilihan. Nah, sekarang dibalik pertanyaannya,
Kalau kita sudah mengerti itu, bagaimana kita memastikan di kehidupan berikutnya kita punya nasib yang keren? Satu, ya, the law of universe ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang kedua apa? Rancangan agung. Jadi setiap jiwa ini diberi rancangan agung, dan rancangan agung itu nggak ada yang jelek. Namanya juga agung, jadi tidak ada manusia rancangan agungnya jadi maling, nggak ada. Rancangan agungnya apa? Yang menjadi jiwa ilahi. Ketiga, kehendak Tuhan itu apa? Ya, kehendak Tuhan sama dengan titah Tuhan, sama dengan tindak Tuhan itu apa? Sesuatu yang muncul dari Sang Roh Kudus atau diri sejati, yang kalau diikuti membawa keselamatan, membawa kita kepada rancangan agung, membawa kita selaras dengan hukum semesta. Nah, kita yang memilih untuk mengikuti itu atau tidak. Karena pada saat yang sama di dalam diri ini, selain ada kehendak Tuhan, ada kehendak sang ego. Contoh apa? Ya, kita misalnya, ya, ini udah malam. Kalau kita pakai kehendak ego, kan bisa aja, capek lah udah, nggak usah podcast-podcastan, ngapain lah. Toh belum tentu ada yang dengar juga, belum tentu ada yang mudeng juga kan. Kehendak ego, oke? Mendingan saya kemana kayak ngasuh tidur kayak atau apa. Tapi sebetulnya ada hasrat yang lain di dalam sini, bahwa jiwa ini, jiwa yang paling murni, apalagi sudah dimurnikan ya lewat aku keningat, selalu ingin memberikan terbaik buat kehidupan ini. Maka dia akan memilih kalau mengikuti jiwa itu podcast aja, kan ini akan berguna buat kemanusiaan. Atau nanti kita mengingat Tuhan, bos, ya ini bahasa yang paling gaul ya buat menyapa Tuhan. Saya mesti apa malam ini? Tidur atau saya podcast? Sang bos akan hilang, enak aja tidur, kerja, podcast saja. Nah, kita tuh boleh milih dengan risiko yang berbeda. Nah, kalau saya selalu punya clarity, punya kejelasan, suara ego saya apa, suara jiwa paling murni apa, suara Tuhan apa, saya pasti akan mengikuti suara Tuhan. Walaupun itu kadang-kadang tidak menyenangkan. Itu kehendak bebas, itu free will. Loh iya, itu free will. Kita itu bebas memilih kehendak ego, bebas memilih kehendak jiwa yang paling murni, bebas memilih kehendak Tuhan dengan risiko yang berbeda. Kalau mau selamat, bagaimana cara ikuti kehendak Tuhan? Nah itu yang orang harus belajar untuk mendengar suara diri atau suara Tuhan ya. Betul, itulah fungsinya spiritualitas. Jadi spiritualitas bukan gaya-gayaan, bisa nerawang, bisa bukan. Itu tentang mengenali the Holy Spirit di dalam diri. Gitu, Mbak. Topik kita berat. Ini karena nanyanya sudah berat dulu. Tarik nafas dulu. Ya kita ngasut dulu aja, Mbak. Ngasut. Lanjut Mas sebentar. Oh, boleh. Okay. Apa itu bahagia? Tadi kan disuruh mempertanyakan. Betul, gini ya. Kita berangkat dari pengalaman faktual kita, ya. Pernah nggak panjenengan di satu momen betul-betul pikiran lagi jernih gitu ya, dari dalam hati ini menyeruak, memancar satu emosi yang sangat dalam, sangat sahabat, bahagia dari dalam. Pernah ya? Pasti pernah. Semua manusia itu lumrahnya pernah. Ya, itu yang saya sebut sebagai kebahagiaan yang paling murni. Padahal dalam kondisi itu sebetulnya situasi eksternal kita tidak berubah. Uang di rekening yang segitu-gitunya, nggak ada juga proyek yang kita dapetin, ya. Tapi bahagia itu muncul begitu saja. Itu adalah kondisi di mana kita terhubung penuh dengan Tuhan yang nyata di dalam diri, mendapatkan pancaran energi bahagia yang paling murni, dan itu menciptakan fenomena hormonal yang kemudian berimbas kepada munculnya emosi bahagia. Nah sekarang supaya gampang, kita kontaskan dengan yang namanya senang. Ya, contoh panjenengan pebisnis ketika sales naik, senang apa enggak? Senang. Dapat proyek baru, senang apa enggak? Senang. Oke? Bisnis lagi bagus, tabungan membanyak, ya, bisa beli mobil baru, senang apa enggak? Jelek. Pertanyaannya, senang begini langgeng apa enggak? Dan segala hal yang kita miliki itu membuat kita excitingnya di awal. Berikutnya kan biasa aja. Mbak punya mobil sebagus apapun, kalau dinaikin berkali-kali masih sama rasanya yang di awal. Ya. Maka kesenangan seperti ini tidak akan pernah abadi. Apalagi kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita mau.
pengen rate occupancy dari hotel ini minimal 8%, ternyata cuma 30%. Senang apa sedih? Sedih. Pusing kok, sedih itu. Nah, hidup itu kalau kita kemudian gantungkan kepada situasi eksternal, betapa rumitnya untuk bahagia. Karena kita nggak bisa kendalikan semuanya. Kita kerja yang baik, tiba-tiba PPKM, gimana coba? Nggak bisa. Makanya spiritualitas mengajarkan bagaimana kita tetap bahagia walaupun situasi eksternal itu tidak menyenangkan kita. Makanya dibedakan antara bahagia dengan senang. Senang bergantung pada situasi eksternal, bahagia itu bicara tentang bagaimana kita nyambung kepada sumbernya di dalam diri. Nah, kalau kita selalu terhubung pada ini dan kita bisa netral pada semua situasi yang melingkupi kita, kita bisa bahagia. Bahagianya bahkan konsisten. Dan itu hanya akan terjadi kalau kita punya namanya purity. Karena purity itu membuat si energi bahagia itu memancar tanpa kendala. Itu. Oh. Nah, saya kan menciptakan pengalaman nyata. Dulu saya merindukan kebahagiaan karena saya merasa menderita. Tapi dulu saya nggak bisa bedakan antara bahagia dengan senang. Karena dulu saya orang miskin, saya berpikir kalau saya lebih kaya saya bakal bahagia. Ya kan? Tapi faktanya, kalaupun kita mendapatkan apa yang kita mau, senangnya kan cuma sesaat. Iya apa enggak? Nah, lebih dari itu, pada satu momen nanti yang kita mau ini, yang kita genggam ini lepas juga. Yang tadinya kita jabatan ini tiba-tiba dijegal orang, nggak punya pekerjaan lagi. Iya apa enggak? Heading. Kan hidup jadi akan sangat rentan kalau begitu. Kita kapan bahagianya? Nah, pada titik itulah kemudian saya mendapat jawaban spiritualitas. Apapun yang di luar sana yang tidak bisa saya kendalikan, saya terima. Tapi saya bisa memilih tetap bahagia apapun situasinya. Dengan cara apa? Menyadari penuh keberadaan Sang Roh Kudus, terhubung pada Sang Roh Kudus, merasakan energi bahagia di dalam setiap tarikan dan tembusan nafas. Berarti bisa dikatakan bahwa bahagia itu pilihan ya, Mas? Pilihan dong. Ya. Gitu. Memilih untuk bahagia. Ya, kita yang memilih untuk bahagia. Kalau menderita, ya kita yang milih juga. Jangan kita menderita, kita bilang ini sudah ketetapan Tuhan. Enak aja. Itu penistaan Tuhan. Karena rancangan agung bagi setiap manusia adalah mendapatkan kebahagiaan. Rancangan ilahi bagi setiap manusia adalah meraih kebahagiaan, merasakan bahagia. Dalam bahasa lebih puitik sebutnya, rancangan agung dari Tuhan adalah merasakan hidup surgawi. Di sini, di bumi ini, dan nanti ketika kita sudah masuk ke dimensi yang berbeda. Gitu, Pak. Dan ini yang saya alami dalam hidup ini. Betul. Gitu. Mas Satyo, kita lanjut dulu. Oke. Apa itu hening? Arti kata hening adalah sadar. Ya, dalam bahasa lain meditatif. Makanya kata pelaku hening itu sepadan dengan kata meditasi. Menyadari penuh. Nah, tinggal bagaimana kita menjalankan proses hening ini yang nanti buahnya adalah pemurnian jiwa sama kebahagiaan yang kita bahas. Makanya saya mengajarkan teknik hening itu. Sadari penuh nafasmu yang natural. Masuklah ke dalam dirimu dengan meniti jalan nafasmu yang natural. Temukan sang sejati di ujung tarikan nafasmu. Kalaupun engkau tidak bisa melihat sosoknya, engkau akan bisa merasakan di ujung tarikan nafasmu ada sumber energi damai dan bahagia. Dan ketika kita terus-menerus terhubung pada sang sumber itu, kita akan mengalami yang namanya purifikasi atau penjernihan jiwa raga. Dalam bentuk apa? Ya, kalau kita punya dendam, kita dikasih energi pengampunan. Ketika kita punya yang namanya sakit hati, segala sakit disembuhkan dengan kasih yang paling. Kalau kita punya watak angkara disirnap. Nah, ketika hal ini dibereskan ya, sehingga kita menjadi jernih, pada titik itulah si energi bahagia ini tidak akan lagi ada penghalang muncul ke permukaan. Dan kita menjadi manusia yang bahagia. Yang membuat kita bahagia apa? Karena pikiran kita yang dominan, pikiran kita penuh prasangka kemudian nanti berimbas pada emosi, prasangkanya buruk, emosinya jadi negatif. Kan bahagia jadi susah didapatkan. Ketika kemudian kita hening, maka yang gini-gini kan gak ada. Kita hanya menikmati hidup sebagai sebuah anugerah yang nyata. Kita merayakan hidup dengan sukacita di setiap tarikan hembusan nafas, begitu.
Bukan berarti nanti hidup gak ada tantangan, tapi kita bahkan tetap steady, tetap mantap ketika tantangan ini sangat besar. Saya kan guru spiritual, tapi juga saya pebisnis, saya juga aktivis sosial politik dan lengkapnya. Saya banyak tantangan, tapi bagaimana saya steady dalam kebahagiaan karena keheningan. Gitu Mbak. Ya, saya ingin mempertanyakan hening itu, tertarik kata hening yang di buku Mas Setio itu. Karena saya di ajaran Nasrani itu kan ada dengan tinggal tenang dan itulah kekuatan kita. Nah iya, sebetulnya itu maksudnya. Hening itu membuat kita menyadari kekuatan ilahi dalam diri kita. Hening itu membuat kita terhubung dengan kekuatan itu sehingga pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita dilandasi oleh kekuatan ilahi. Dan dengan itu pula damai, bahagia itu menjadi nyata dalam hidup kita. Nah, cuma jangan salah paham dengan yang namanya teknik hening yang dibuat rumit sehingga kita akhirnya susah hening. Kan selama ini orang punya asumsi hening itu artinya kosongkan pikiran. Coba sampai kapanpun juga Anda mengosongkan pikiran kalau bisa. Nggak akan bisa, karena bukan itu maksudnya. Hening itu harus duduk sila tegak segala macam ya. Siapa yang bisa apalagi gendut? Susah banget. Keganjal perut. Iya kan? Nah makanya saya menawarkan sebuah teknik, sebuah metode yang menyederhanakan semuanya tetapi betul-betul berimbas kepada ya perubahan itu. Hening hanya menyadari nafas yang natural, bisa dilakukan di mana saja. Ya. Bahkan saya cerita pada panjenengan, kemarin jenengan undang saya dan teman-teman ini kan menikmati kafe jenengan di bawah itu. Ada live music, habis itu ada DJ gitu ya. Bisa nggak hening di situ? Ya bisa, dinikmati semuanya. Iya kan? Dinikmati segala fenomena yang ada, keindahan instrumen musiknya. Ya. Sambil kita tetap menikmati nafas, tetap bersyukur, itu hening, Pak. Ada kata di tengah keramaian kita sepi, di tengah sepi kita ramai. Ya kira-kira begitu, itu bahasa puitik ya. Tapi kita lebih teknis lah. Kita kondisi apapun kita bisa hening. Itu. Mas Setio, hening dengan suwung itu? Gini ya, ketika kita menjalankan laku hening sadar penuh, mulai dengan sadar napas kita. Ketika kita sampai pada titik keheningan yang makin mendalam, ada satu kondisi yang kita sebut sebagai ultimate state of mind. Ya, masuk kepada kondisi pikiran yang paling betul-betul jernih, murni, mengalami rasa menyatu dengan kekosongan yang absolut. Situasi di mana kita tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi namanya kegalauan. Yang ada adalah bahagia karena kita menyadari tenggelam dalam samudra kasih murni, itu suwung namanya. Suwung sebagai sebuah state of mind. Ya, lebih tepatnya ultimate state of mind. Padanan katanya apa? Samadhi. Jadi hening nanti buahnya ketika kita betul-betul berproses dengan baik mencapai samadhi. Nah, kondisi di mana kita menyadari rasa menyatu dengan sang sumber hidup. Dan ini tentu saja tidak akan gampang dipahami dan diungkapkan kalau orang nggak pernah mengalaminya. Tuh, jadi kita harus menikmati dulu yang namanya hening, baru kita ketemu yang namanya suwung. Iya dong. Kalau suwung cuma di pikiran ya, suwungnya cuma di pikiran, bukan kenyataan. Ngayal. Iya dong. Pembicaraan kelas berat. Mas Setio, terima kasih, kita break dulu. Terima kasih. Teman berbagi cerita. Iya. Mungkin di sini kita podcast, kita akan lanjut pada episode berikutnya jika Tuhan menghendaki dan mengizinkan. Kita bisa ngobrol banyak sama Mas Setio. Kiranya semua ini menjadi pembelajaran dari setiap pertanyaan diri kita. Apa sih bahagia? Apa sih sejatinya manusia itu? Untuk apa kita dilahirkan di dunia? Dari saya, Dewi Susilo Budiarjo.